Kalau ngomongin soal pendidikan, siapa sih yang zaman sekarang itu nggak ngeluh soal kuliah di rumah, sekolah di rumah, ya kan? Jadi mahasiswa pandemi, termasuk saya dan kawan saya Arif yang Arif selamat dulu tapi ya, karena Arif sekarang sudah jadi sarjana, tapi sarjananya sarjana COVID. Enggak. Angkatan pandemi. Mungkin kawan-kawan juga ada yang ngerasain sama kayak saya dan juga Arif. Kalau saya sekarang tuh masih kuliah semester 2, karena kuliah lagi semester 2 itu semuanya online. Dan jujur saya happy banget bisa sambil kerja. Terus kalau kuliah online tuh nggak perlu yang harus dandan, nggak perlu harus beli baju baru, ya kan? Kalau Arif merasakan ada plusnya, ada minusnya. Offline dan tiba-tiba online. Tiba-tiba online pasti gagap ya, adaptasi. Adaptasinya bingung ketika udah janjian sama dosen itu enak. Maksudnya tinggal datang, ngomong, selesai. Kan kalau offline ya di chat dulu, by email, dibacanya 2 minggu kemudian kita juga nggak tahu kan. Gitu. Nah, daripada saya dan Arif atau mungkin kawan-kawan yang lainnya juga ngerasa, ya saya sih tim online, saya sih tim offline aja deh gitu. Tim offline ya, saya tim online. Tapi supaya kita nggak berantem, supaya kita nggak saling, nggak ada yang buruk, nggak ada yang bagus semuanya tuh plus minus. Kita ngobrol aja sama tamu kita di podcast kali ini, ada Ibu Suparti. Beliau adalah Direktur Utama dari Universitas Terbuka Surabaya. Halo Bu. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Bareng sama Nanda sama Arif yang dari tadi Bu ya. Ini udah mahasiswa online dan mahasiswa offline ini Bu. Saya merasa masih muda. Tapi kalau di samping kiri kanan saya muda-muda. Muda-muda semua. Tapi kalau Bu Parti saya penasaran mau tanya nih, kalau sebagai pendidik, sebagai dosen juga, dan sebagai Ibu Direktur di UT, pilih online atau offline Bu? Senang dua-duanya. Kalau offline bisa ketemu mahasiswa asik. Kalau online enak, bisa sambil yang lain. Gitu ya. Jadi adil ya? Iya. Salaman. Gak ada berantem ya. Kalau online itu sebenarnya waktu perpindahan itu paling enak birokrasi. Kan kalau birokrasi harus ambil tanda tangan di sana, terus ke sana. Kalau online tinggal chat. Sorry, anak online. Emang kan ya? Tinggal minta PDF-nya, tanda tangan ini, enak gitu. Kalau di UT kebetulan dua-duanya tetap diberlakukan. Waktu awal-awal COVID ya. Jadi Maret 2020 itu kan mulai lockdown-nya UNER. Kan UT itu ada di dalam kampusnya UNER. Ketika manajemen UNER menyatakan lockdown, nggak boleh ada pertemuan, ya dengan sendirinya UT harus ikut karena pintu gerbangnya ikut UNER. Terus mau lewat mana? Memang mau loncat pagar. Enggak dong ya. Iya. Akhirnya libur. Saya ingat betul waktu lockdown-nya UNER itu tanggal 18 Maret 2020. Saya ingat betul karena waktu itu mau wisuda. Wisuda biasanya wisuda pertama ya? Wisudanya UT itu kan ada 4 tahap ya. 4 tahap itu kebetulan yang tahap pertama. Jadi Maret itu tahap pertama. Jadi semuanya sudah siap. Seminarnya sudah besok, konsumsi sudah siap semuanya, tiba-tiba malam dinyatakan tidak boleh bertemu, tidak boleh ada kegiatan. Terus konsumsinya buat siapa? Ya. Kok nggak telepon kita waktu itu ya? Akhirnya kemarin itu ya sudah, karena konsumsi sudah siap semua, nggak bisa dibatalkan, karena cateringnya udah bilang nggak bisa Bu batal, karena kami sudah siap semua. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kebetulan waktu itu ada WR2 yang nangani uang ya. Saya tanya, Pak gimana? Nggak apa-apa Bu Parti, asal memang sungguh-sungguh ada dan memang digunakan, nggak apa-apa. Akhirnya kami sibuk mencari yayasan untuk menyumbangkan. Waktu itu pesertanya itu 1.800. Wow. Kali 2 dengan orang tua kan? Iya benar. Berarti berapa? 3.600. Belum yang undangan VIP. Seprovinsi Jawa Timur sebagian besar kita undang. Kalau VIP kan mesti makannya beda lah kan? Ya, tapi semua kan sudah dikirim ke UT. Karena nggak bisa dibatalkan. Ya sudah, akhirnya kita sibuk mencari yayasan yang bisa kita beri kue, nasi prasmanan semuanya. Alhamdulillah. Silaturahmi banyak teman. Terus akhirnya wisudanya langsung digeser ke online? Tidak ditunda, tidak digeser, pokoknya wisuda ditiadakan, ijazah langsung diberikan.
Oke. Enak toh? Enak. Inget ya anak-anak angkatan awal-awal pandemi, betapa bahagianya kalian ya nggak perlu. Tapi kan udah sewa MUA masalahnya. Sudah. Orang tua yang dari luar kota udah datang. Pakai sudah. Jadi ada yang kemarin ada yang dari Tuban, sudah rombongan bis ke Surabaya, sudah nginep di hotel. Nah, tiba-tiba kita membuat pengumuman jam 9 malam bahwa wisuda ditiadakan. Ya pada ramai semua, iya dong. sudah nginep di hotel ya. Ya nggak apa-apa, datang ke ACC kan tempatnya ACC. Datang ke ACC langsung kita beri ijazah, langsung kita beri snack, makan, sudah lengkap semuanya, terus dipersilakan pulang. Oke. Oh, berarti tetap datang dikasih. Yang sudah terlanjur datang kan nggak bisa kita tolak, ya sudah. Ijazah kita siapkan semuanya. Nah, itu pandemi ya. Pandemi itu musibah tapi menjadi berkah bagi UT. Ya, jadi berkah bagi UT karena UT terus dikenal orang. Oh, oke. Semula orang yang menganggap minder UT, kuliah kok nggak ada kampusnya, kuliah kok nggak ketemu dosen, akhirnya oh ternyata begini ya, ternyata boleh kuliah jarak jauh, boleh kuliah nggak harus ketemu dosen. Akhirnya semua ikut jadi UT. Pionir ya kan. Akhirnya semua jadi UT. Gitu. Tidak hanya perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, TK, semua jadi UT. Akhirnya UT terkenal. Oh iya benar. Itu kan berkah. Ini numpang tenar akhirnya ya. Lewat COVID. Kalau yang dulu peralihan offline ke online ini masih gagapnya lama. Kalau ini udah sat. Jadi waktu begitu lockdown itu langsung kantor pusat juga pembelajaran ditiadakan. Waktu itu sudah pembelajaran minggu pertama. Jadi pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan. Terus akhirnya manajemen pusat kan sebelumnya memang sudah punya aplikasi. Aplikasi belajar online, tutorial, webinar itu sudah ada. Tapi waktu itu mau diterapkan orang pada kok sibuk banget sih ngurusi ini nggak usah lah tatap muka saja yang tadi yang kayak gayanya Mas Arief senang tatap muka. Akhirnya karena diputus oleh COVID sehingga itu harus diterapkan. 1 minggu semula kita pakai WAG, grup WA. Tapi rektor sudah bilang tidak boleh pakai grup WA. Grup WA hanya untuk memperlancar komunikasi. Tapi pembelajaran tetap menggunakan Microsoft. Jadi MS Team itu. Jadi ya semua akhirnya, saya juga belum tahu waktu itu. Akhirnya kami ditatar oleh kantor pusat. Menatarnya juga lewat online. Jadi orang yang kolonial kayak saya harus mengikuti. Yang milenial cepat kan, sudah biasa pegang HP, sudah biasa IG, pegang medsos dan sebagainya. Kan cepat nyambungnya. Nah bagi saya yang kolonial, yang seusia kan masih ada beberapa itu yang belum pensiun ya ada. Ya kami harus menyesuaikan, mau tidak mau kami harus belajar. Itu sempat kaget nggak sih Bu? Baik itu mungkin kayak kalau mahasiswa mungkin belum buat yang pertama ya kaget juga ya tiba-tiba online kan. Kami awal-awal juga kok dipaksa harus ini sih, tapi karena pimpinan sudah bilang begitu kan nggak bisa. Kan kami harus sami'na wa ata'na. Betul. Pimpinan memutuskan ini ya kami harus ikut, gitu ya kami harus ikut. Akhirnya kita belajar ditatar bertahap. Kami ditatar duluan. Setelah kami menatar tutornya, menatar mahasiswanya. Akhirnya semua siap. Jadi dalam jangka waktu 1 minggu ini sudah tertangani semua sudah siap. Jadi yang nggak punya HP Android waktu itu, ayo kita harus pakai HP Android. Ayo harus pakai Android. Kan ada yang HP jadul ya, bisanya hanya SMS saja. SMS sama timah telepon. Masih buat monoponik. Iya, jadi ya semua akhirnya dipaksa pakai HP Android. Waktu itu saya juga, Dok, HP-nya Uti sudah, ya panggilnya Uti karena cucunya udah 4. HP-nya Uti sudah nggak support lagi kayaknya kalau saya harus mengajar menggunakan jarak jauh ini. Akhirnya sudah dibelikan HP saya. Itu juga fenomena sih ya, akhirnya fenomena di mana banyak yang pada beli HP baru ya kan, laptop gadget, juga. Wah pokoknya gadget-gadget yang mendukung lah untuk kuliah dari rumah atau kuliah online. Tapi akhirnya punya pertanyaan gini sih, kalau Arief ya, mungkin aku juga nggak tahu, kalau Arief sih kan dari yang offline terus ke online, sekarang udah menjadi sarjana, selamat ya. S apa? SIKOM. Oh SIKOM, kirain SS. Sekarang ya SIKOM SS, SIKOM SS. Nah udah jadi sarjana komunikasi juga. Ada perbedaan nggak sih Rip? Maksudnya kayak yang wah padahal sih pengennya jadi sarjana tuh yang benar-benar bisa menyampaikan apa namanya ini skripsi itu dengan bangga ke dosen pembimbing gitu kan ya. Atau malah yang ya udah sih ya kayak gitu. Ya mau nggak mau ya udah sih ya. Karena situasi kan. Karena situasi. Ya harus diterima saja. Gitu. Malah jujur kepikiran tahu gitu kuliah UT
UT aja dari dulu. Sama-sama online-nya dari dulu. Oh gitu ya? Daripada udah habis-habisin waktu, ini kan bisa disambi yang lain, bisa kerja, bisa buat yang lain gitu. Kalau di UT kan bisa sambil kerja. Atau mungkin dua langsung, Mas Arif. Jadi bisa kuliah sambil kuliah. Itu boleh, nggak masalah. Kuliah sambil kuliah. Iya, Berarti jadi double iya. degree ya? Ada, kami punya mahasiswa kuliah juga di UNER, kuliah juga UT. Selisihnya 1 semester wisudanya. Jadi semester ini wisuda di UNER, semester depan wisuda UT. Jadi dalam jangka waktu 4,5 tahun sampai 5 tahun itu langsung kedua ke Dua sana. gelar. Nggak masalah kalau di UT. Nggak boleh. Asalkan begini, misalnya Mas Arif dapat beasiswa dari UNER. Kan ujungnya pasti pemerintah yang ngasih kan? Nah, nggak boleh minta lagi di UT. Beasiswanya cukup satu aja. saja. Iya. Gitu. Biar yang lain juga Karena dapat. kan sama-sama negerinya, UNER juga negeri, UT juga negeri. Kan ujung-ujungnya yang memberi beasiswa kan pemerintah. Sehingga nanti kalau ditilik, loh ini UNER minta beasiswa, UT kok minta beasiswa? Nggak boleh, jadi salah satu saja beasiswanya. Jadi boleh, di UT kuliah sambil kuliah. Apalagi kuliah sambil bekerja. Oke, Bu, tapi penasaran juga sih saya ya. Kalau saya kan mahasiswa online nih ceritanya ya. Anak online. Nah, Bu, ada nggak sih? Saya juga khawatir sih sebetulnya. Takutnya ntar kalau, ya tadi kalau online tuh kan mager lah kita. Kadang kita udah kayak yang, aduh kalau mau disuruh yang ke kampus jauh, pasti kan gitu alasannya. Tapi saya tuh berpikir gini, ini saya jadi produk gagal nggak ya nanti kalau jadi mahasiswa online, karena kan nggak bener-bener yang bisa interaksi langsung, apalagi kalau anak komunikasi tuh butuhnya yang ketemu, butuhnya ini, apalagi kalau teman-teman yang jurusannya tuh kayak fisika segala macem, nah butuh praktek, itu gimana Bu nanti hasilnya? Saya pikir itu tergantung ya, saya pikir tergantung. Melalui online kita tetap bisa menerapkan karakter. Misalnya kalau sudah kita tutorial atau kuliah mulai pukul 8. Kan tinggal ngetes aja kedisiplinan dari si pembelajar ini kan. Siapa yang bisa hadir pukul 8, kan sudah nilai karakter itu. Nilai karakter kedisiplinan. Terus sudah diberitahu, semua harus buka kamera. Kan ada yang nakal aja kameranya ditutup. Ya. Ada yang pakai foto doang. Nah, itu. Saya gitu kadang-kadang. Kalau pas kerja Bu, kan sambil kerja. Iya. Nah, itu kan nilai karakter ya. Nah, nilai karakter itu bisa tetap kita kembangkan meskipun melalui online. Bisa. Tapi itu tadi syaratnya harus sama-sama disiplin. Gurunya harus disiplin, muridnya juga disiplin. Bisa. Jangan kayak cucu saya. Mendengarkan ustazah diminimize kemudian main game. Cucu saya nomor 2 begitu. Ada Jadi gitu ya? cucu saya nomor 2 itu anak aktif ya. Dia super aktif. Kalau dia disuruh diem dia nggak bisa. Jadi harus ada aktivitas. Ada kesibukan. Nah, saya nggak tahu waktu di kelas tatap muka itu apakah dia selalu menggoda temannya atau selalu diberi pertanyaan gurunya. Atau paling nggak tangannya gini loh. Iya aja. Jadi dia nggak bisa. Suruh diem dia nggak bisa. Ada saja kalau diem tangannya ada, gitu. pokoknya pengen Iya. apa gitu ya? Itu kan anak-anak motorik ya. Anak-anak motorik biasanya begitu. Jadi nggak bisa diem. Ngomong ya tangannya ada aja yang gerak. Itu tipe motorik. Jadi untuk anak-anak yang tipe-tipe begitu memang nggak bisa diem, ya harus ada aktivitas. Nah, untuk yang online memang agak membatasi gerak. Nah, kemarin saya usulkan ke ustadzanya, ustadzah sering-sering saja dipanggil, mereka diajak untuk berinteraksi. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, pertanyaan disampaikan kemudian ditunjuk satu-satu, itu bisa. Jadi jangan gurunya saja asik menyampaikan materi, lupa anak didiknya. Oke, tapi sorry Bu ya, kan ada yang kadang-kadang pesimis ya Rif ya. Nggak tahu sih ya, kalau aku kan memang online terus ya. Atau mungkin juga buat teman-teman yang dari SD itu udah online, ada kan sepupu-sepupu atau mungkin adik-adik kita yang dari TK bahkan udah online gitu. Itu kan ada yang pesimis. Ini kalau online terus gimana nanti bisa mencerdaskan anak bangsa? Kalau dalam banget ini ya. Kalau perkara kecerdasan tetap bisa kok, tetap bisa. Hanya kaitannya dengan tadi attitude tadi ya. Oke. Nah, ini cucu saya kebetulan yang satu merasakan offline kayak Mas Arif. Jadi dia offline 2 sampai kelas 2 ya. Kelas 2. Jadi dia sudah punya teman, sudah ada komunitas. Jadi dia lebih pede daripada adiknya. Kalau adiknya sejak masuk SD dia online. Nah, kemarin ketika sekolahnya menerapkan offline, dia bingung gimana offline. Jadi dia agak canggung gitu. Jadi sekarang ini harus mulai dididik bahwa untuk belajar mau online mau offline itu bisa tetap memerdekakan kita, mendewasakan kita. Tapi ya itu tetap pendampingan ya, pendampingan Ini tetap diperlukan. Ngefek sama sekarang kan lagi Merdeka Belajar. Ya kan? Karena sudah Merdeka Belajar belum? Kebetulan saya angkatan yang lama-lama ya waktu Belum sekolah. Merdeka Belajar. Belum merdeka.
Kalau Merdeka Belajar memang harus ada di mana-mana ya. Kalau sekarang kurikulumnya memang diarahkan ke sana ya, Merdeka Belajar. Itu kan maksudnya Mas Menteri begini. Kalau misalnya Mas Arief ambil jurusan manajemen, belajarnya yang lain. Sehingga tidak kayak ada peribahasa kayak kata dalam tempurung. Di situ saja. Tapi apa? Belajar ilmu yang lain. Arahnya ke sana. Jadi Pak Menteri kemarin dievaluasi Merdeka Belajar yang pertama, tahap 1 itu. Bukan hanya begini, kalau anak misalnya di bidang manajemen, dia juga kepengen belajar hukum, nggak apa-apa, dibebaskan saja. Jadi kemerdekaannya diharapkan yang benar-benar bebas. Sesuai passionnya dia. Iya, betul. Kan kadang ada dokter tapi ahli hukum misalnya ya. Berarti kan tidak hanya belajar kedokteran saja, tapi boleh dia mengambil mata kuliah sesuai dengan passionnya. Arahnya kan ke sana sebetulnya Merdeka Belajar. Jadi nanti dia multi talent, jadi bisa apa saja. Bisa apa aja. Mau belajar apa aja. Nah, jadi bisa dokter tapi pinter jadi presenter. Bisa toh? Jadi nanti bisa kayak dokter Boyke. Oh iya. Itu kan multi talent Bisa ya. host juga. Bisa kemana-mana. Kan ini kan Mbak Nanda juga bisa begitu. Wah, amin. Saya sudah mengambil sesuatu yang itu di luar jalur kok, Bu. Nah, enggak apa-apa. Itu memang arahnya Merdeka Belajar ke sana. Sehingga orang tidak ahli di satu sisi, tapi berbagai. Sehingga kalau misalnya ada pandemi seperti sekarang, saya dulu dagang begini, sekarang sepi. Nah, saya bisanya apa? Terus diam saja. Enggak, tapi tetap kreativitas tetap berkembang. Multitasking. Iya, betul. Iya. Kepikiran nih kayaknya Arief, Bu. Kepikiran langsung banget, ya. kepikiran banget. Ngaruh ya. Iya. Ngaruh. Jadi gitu. Jadi tidak hanya satu bidang saja yang ditekuni. Ketika satu bidang ini misalnya sedang menurun ya, kan roda selalu berputar ya, tidak di atas, kita bisa berkembang, berpikir untuk mengembangkan yang lain. Itu penting. Oke, baik. Di sini saya mau daftar FKU ini. Wow, sombong ya. Itu sombong banget sih ya. FKUI langsung ya. Iya. Saya mau ke ITB. Tidak hanya Ubaya ya. Tapi langsung FKU. Tapi nggak apa-apa ya kan. Saya mungkin mau ke Harvard juga. Harvard gitu langsung. kan, ya. Nah sekarang kan ada juga. Merdeka Belajar. Sekarang sudah diterapkan di UT ya. UT sekarang punya ICE Institute. Kalau disebut mallnya kuliah. Mallnya kuliah. Dia sudah ada konsorsiumnya, sudah ada 12 perguruan tinggi yang gabung di situ. Nah, ini sudah bekerja sama dengan luar negeri. Dan kuliahnya online saja cukup. Bisa double degree. Jadi Harvard University sudah gabung di ICE Institute itu. Oh iya? Jadi sekarang mahasiswa Indonesia bisa mengambil kuliah di luar negeri tanpa harus keluar negeri tapi belajar online. Jadi ini Mbak Nanda banget kan? Mbak Nanda banget, bener. Saya banget tuh, saya banget. Iya, itu Mbak Nanda banget. Nah, ini juga karena kan waktunya terbatas banget ya, kita ngobrol sama Bu Parti. Saya pengen tahu Bu, mungkin di akhir juga ya, nanti sebelum saya dan Arief memberikan testimoni sebagai mahasiswa online dan juga mahasiswa separuh-separuh untuk Arief ya. Kalau buat Bu Parti sendiri Bu, buat pesan ya terutama nih buat kawan-kawan yang lagi dengerin kita, mungkin yang lagi dengerin podcast dan juga di channel YouTube ya. Pesannya apa sih Bu sebenarnya untuk pendidikan kita, mau itu kuliah online kayak mau kuliah itu offline. Nah, apa sih yang penting buat kita semua untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan juga bermanfaat? Terima kasih. Kalau saya nilai terutama budaya timur ya. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab itu yang harus utama. Seperti tadi disampaikan kan, kuliahnya pukul 8, jangan sampai baru masuk gabung itu 8:05. Itu kan nilai kedisiplinan. Ya, itu baik online maupun offline kan bisa dikembangkan dan bisa kita taati. Kemudian tanggung jawab. Kalau ada tugas, Mbak Nanda kebetulan sejurusan ya. Mbak Nanda sudah ngerjakan apa belum? Saya nyontek dong. Nah, itu kan nilai kejujuran juga, tanggung jawab juga. Nah, kalau di UT, kalau ada pekerjaan yang begitu langsung dapat nilai dua-duanya. Serem ya. Jangan nyontek karena UT sudah menerapkan anti plagiasi. Sehingga terutama kalau ujiannya uraian kan langsung dimasukkan anti plagiasi kan jadi merah semua. Jadi kalau melebihi 30% pekerjaannya pasti ini nyontek. Nggak tahu yang nyontek siapa, yang diconteki maupun yang nyontek kena hukuman dua-duanya. Itu sudah diterapkan di universitas terbuka. Jadi hati-hati kalau kuliah UT, yang penting jangan contekan. Tenang. Kalau diskusi boleh, nggak apa-apa. Memang dianjurkan ya biar membangun interaksi. Tapi jangan nyontek. Pinjem flash disknya, colok, tinggal ganti nama Arief itu nggak boleh. Nggak boleh Rip, kalau gitu. Kalau saya uraian itu malah seneng. Seneng ya? Iya, karena ya bisa bebas saja. Anak-anak kualitatif. Iya. Nggak mungkin sama. Walaupun Tapi kan juga kadang-kadang kan nggak sempat mikir ini sudah mepet, sudah deadline,
Sudah, saya tinggal pinjam filenya Mbak Nanda saja. Kan ada yang begitu. Mahasiswa saya ada yang begitu. Kalau saya biasanya kalau ada yang begitu, saya pure nggak mau ngajar. Tahu pure? Tahu. Ngambek. Pokoknya saya nggak mau ngajar kalau ada yang contekan. Saya gitu. Kalau waktu offline dulu, termasuk online ini, saya terapkan itu karena apa? Saya ingin menanamkan kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab. Karena itu penting. Itu nomor 1 ya. Bagi saya itu nomor 1. Kalau anak sudah disiplin, sudah tertib, tanggung jawab, jujur, insya Allah semua dunia akan aman. Kan nggak ada lagi nyogok, saya masuk ke sana nyogok berapa, nggak ada itu. Karena sudah diterapkan sejak dini. Itu baik pembelajaran online maupun offline bisa kita terapkan dua-duanya. Hanya memang kalau online itu tadi kan harus punya membangun interaksi itu harus penting. Biar apa? Biar nggak tadi ditutup ditinggal ngapain. Ditinggal baca komik, main game. Nah, itu kan. Kalau offline kan tampak. Mas Arief itu dengarkan saya apa tidak kan kelihatan. Tapi kalau online kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sambil ngapain kan nggak tahu. Apalagi kameranya ditutup. Nah, itu dia. Gitu kan. Jadi itu aja pesannya. Yang online oke, yang offline oke, tinggal 1. Tergantung diri sendiri, kembangkan nilai-nilai, disiplin, jujur, tanggung jawab. Terakhir, tangguh. Tangguh itu penting. Iya, kita mau udah masuk semua kriteria ya, Rip? Masuk. Mau kuliah lagi? Mau kuliah lagi. Harus kuliah udah ya? Kuliah udah ditunggu ya? Oke, siap. Bisa, saya nanti ngambil apa ya? Teknik kali ya? Oke, thank you pokoknya buat teman-teman yang udah dari tadi dengerin ya. Tapi yang paling penting mau kalian kuliahnya online, offline kayak mau kayak Arief, mau kayak saya, itu terserah, itu nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah tanggung jawab, tangguh, dan juga jujur. Tadi itu penting banget disiplin. ya. Disiplin. Nah, Arief sendiri apa yang mau disemangatin nih buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi kuliah, masih baru masuk kuliah, atau mungkin lagi pusing sama tesis sama skripsi sebagai fresh graduate. Fresh graduate yang masih bawa-bawa skripsi ini. Bawa-bawa skripsi apa ya? Ya mungkin dijalani aja sih. Dijalani aja, yakin aja kalau semisal kalau udah lulus itu rasanya plong banget. Oke. Dan yang paling penting nggak usah curang. Buat apa sih curang itu? Setuju. Masalahnya mau curang nggak curang itu sama-sama susahnya. Betul. Kalau takut ujian sidang skripsi ada solusi. Kuliah di UT nggak ada skripsi. Waduh, itu next episode. Jangan, itu kenapa yang di depan kita jadinya pelotot semua pada mau kuliah lagi ya kalian. Kuliah UT dari dulu. Iya kan, nggak ada skripsi, enak banget ya. Thank you ya buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah gabung juga. Kalau misalkan kalian nanti pengen dengerin yang lainnya atau mungkin pengen dengerin Bu Parti yang lainnya, nanti next episode ya Bu ya. Next episode mampir lagi di podcastnya SS ya. Terima kasih, sukses selalu buat teman-teman yang lagi menempuh penjalur pendidikan apapun, dimanapun, kapanpun. Sukses buat kalian dan semoga diberikan kelancaran semuanya. Terima kasih. Entertainment.